Ini 5 alasan kenapa kalian harus investasi cryptocurrency di 2021 ini. Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando, di vlog ke-29 ya. Oke, bagi kalian yang belum investasi cryptocurrency, make sure buat kalian tonton video ini sampai akhir, supaya setelah nonton ini kalian paham kenapa harus investasi cryptocurrency di 2021 ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe and turn on notification, supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Dunia berkembang setiap hari. Hal-hal di sekitar kita mulai menjadi digital atau online. Kalian nggak percaya? Nih, aku kasih buktinya ya. Dulu, cara kita shopping itu harus ke mall, ngebandingin harga di satu toko sama toko yang lain. Sekarang, cek aja langsung barang apapun dan bandingin langsung antara marketplace, mulai dari Tokped, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Dulu, pesan taksi harus booking via telepon, atau kalian harus menyetop langsung di pinggir jalan. Sekarang, order aja langsung di HP via Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain. Dulu, pelanggaran lalu lintas akan didatangi polisi. Sekarang, yang baru-baru ini, sistem penilangan sudah mulai elektronik, sudah pakai CCTV semua. Sebenarnya masih banyak lagi sih contohnya. Intinya, rata-rata aspek kehidupan di sekitar kita sudah mulai berpindah dari yang konvensional ke digital. Mungkin hanya satu aja yang belum ya. Apa itu kira-kira? Kalau kalian tahu, kalian memang pro nih. Aku kasih kalian 5 detik untuk pikir ya. Jawabannya, uang. Jadi, sistem pembayaran itu sudah mulai digital, dari munculnya PayPal, terus sekarang di Indonesia mulai booming GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Kalau sistem pembayaran aja sudah digital, kenapa uang nggak go digital sekalian ya? Mungkinkah uang itu go digital? Nah, disinilah Bitcoin dan cryptocurrency lainnya hadir, sehingga mereka mulai mengalami kenaikan harga dengan fantastis. Karena para investor kakap hingga yang pemula sekalipun mulai memperhatikan masa depan dari uang digital ini sendiri. Dengan mulai memborongnya mengingat supply-nya yang sangat terbatas, terutama untuk BTC atau Bitcoin. Jadi, ini 5 alasan kenapa kalian harus investasi cryptocurrency di 2021. Yang pertama, demand dan supply. Bitcoin memiliki supply yang super terbatas, hanya 21 juta keping saja. Dan setiap 4 tahun sekali, aset kripto ini mengalami pengurangan separuh untuk jumlah Bitcoin yang dihasilkan, atau halving day untuk menjaga supply-nya. Contoh aslinya itu belum lama ini. Tanggal 11 Mei 2020, Bitcoin mengalami halving day, dan ini salah satu alasan juga yang membuat Bitcoin semakin lama semakin sulit didapatkan, dan otomatis mendongkrak harga BTC dan cryptocurrency lainnya. Just for your information ya, saat ini sudah sekitar 18 juta keping BTC yang beredar di masyarakat. Dan pada tahun 2140, seluruh BTC diprediksi akan beredar di masyarakat. 2. Likuiditas tinggi. Alasan kedua untuk investasi aset kripto di 2021 adalah membeli dan menjual aset kripto sendiri itu sangatlah mudah karena tingginya likuiditas dari cryptocurrency yang diperdagangkan secara global. Faktanya, perdagangan aset kripto saat ini sangat mudah diakses dan tidak hanya untuk para bisnis-bisnis besar saja, karena seiring berjalannya waktu, diprediksi akan merambat ke semua jenis industri yang lain. Contoh aslinya, Tesla yang belum lama ini mulai menerima pembayaran untuk pembelian Tesla mobilnya dengan Bitcoin. Terus, PayPal mulai menerima BTC sebagai payment methodnya mereka. Nah, kalau kalian ingin trading atau investing di kripto, langsung aja klik link di description ya untuk download aplikasinya. Di next video, aku akan bahas sudah sejauh apa sih perkembangan Bitcoin dan kripto lainnya itu secara global termasuk Indonesia. 3. Potensi return besar. Salah satu alasan utama mengapa orang cenderung berinvestasi dalam cryptocurrency adalah high risk, high return, atau bahkan return yang tidak terbatas jika dibandingkan dengan saham atau aset investasi lainnya. Naik 100%, 200% sehari itu sangatlah mudah jika di dalam kripto. Begitupun sebaliknya, turun 20%, turun 50% sudah pasti ada di kripto. 4. Tidak ada mediator. Menariknya, Bitcoin merupakan sebuah investasi yang berdiri sendiri, alias tidak berada di bawah naungan pemerintah maupun organisasi yang Robert Kiyosaki sebut People's Money di vlog ke-28 ya, kalau kalian belum tonton. Jadi, yang meregulasi Bitcoin itu adalah algoritma. Contohnya, ketika kalian menyimpan uang di bank, maka kalian akan tergantung pada bank itu sendiri. Jika bank itu tutup, maka kalian memiliki akses yang terbatas ke uang yang menjadi milik kalian. Kalau di cryptocurrency, uang kalian tidak akan kemana-mana, karena kontrol sepenuhnya ada di kalian. Kalian tidak perlu bergantung pada lembaga keuangan apapun atau pemerintah untuk sebuah transaksi. Nah, ini yang paling penting, nomor 5, masa depan cryptocurrency. Bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, selamat.
Karena nggak semua orang belum tentu tahu poin ini karena belum nonton video ini sampai akhir. Jadi, masa depan cryptocurrency itu harusnya masih sangat cerah. Contoh nyatanya, Bitcoin. Saat COVID-19 mulai ada di Indonesia pada bulan Maret 2020 dan menjadi pandemi, harga Bitcoin sempat anjlok gila-gilaan karena hampir rata-rata instrumen investasi yang lain juga anjlok ya secara global. Namun, ternyata harga Bitcoin kembali naik dan di tahun 2021, bahkan harga BTC menyentuh harga all-time high-nya. Terus, mulai banyak perusahaan besar yang melirik Bitcoin sebagai investasi, seperti MicroStrategy, Square, Tesla, termasuk Visa dan Mastercard ya yang belakangan ini. Jangan-jangan di masa depan akan ada kartu debit atau kredit kripto berarti ya. Who knows? Karena dalam jangka panjang, cryptocurrency dapat menjadi dasar ekonomi yang terdesentralisasi. Jadi, itu 5 alasan kenapa kalian harus mulai investasi cryptocurrency di 2021 ya. Nah, bagi kalian yang belum punya aplikasinya untuk investasi cryptocurrency, langsung aja cek di bawah aplikasinya, aku taruh di description ya. Dan as always, aku akan kasih ke kalian quote sebagai closing statement video ini, yang kali ini dari Andreas Antonopoulos. Bitcoin is not unregulated, it is regulated by algorithm, instead of being regulated by government bureaucracies, uncorrupted. Jadi yang dikatakan Andreas ini memang benar ya, Bitcoin itu bukan tidak diatur oleh siapa-siapa, tapi diatur oleh algoritma, bukan oleh pemerintah ataupun birokrasi. Jadi tidak mungkin untuk mengkorupsi dari Bitcoin itu sendiri. Nah, kalau kalian ada mau tanya-tanya, bisa aja langsung komen di YouTubeku di bawah, atau kalian juga bisa chat di personal Instagramku @kevinorlando, O-nya double ya. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe this video. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan hari Kamis jam 17.15 ya. Thank you.